Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istri Sadisbiani. Saya dari Fakultas Hukum NPM 91000014 dari Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam alat bukti dalam peradilan perdata. Alat bukti yang sah menurut hukum perdata diatur pada pasal 164 HIR atau 284 RBG. Berikut akan saya jelaskan pengertian dari macam-macam alat bukti. Yang pertama ada surat, yang kedua ada saksi, yang ketiga adanya persangkaan, yang keempat adanya pengakuan, yang kelima adanya sumpah. Pengertian alat bukti yang pertama adalah surat, yaitu alat bukti yang paling utama dan yang paling penting. Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan juga akta di bawah tangan. Akta otentik yang meliputi akta-akta notaris atau surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, akta di bawah tangan yaitu merupakan alat bukti yang berupa surat-surat biasa. Kemudian, alat bukti yang kedua yaitu saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian atau peristiwa yang sedang diperkarakan. Seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti maka tidak dapat dipercaya, serta minimal saksi terdapat 2 orang. Namun, terdapat 4 saksi yang tidak dapat diajukan sebagai seseorang yang didengar keterangannya di persidangan atau seseorang saksi yang dikecualikan, yaitu yang pertama ada keluarga saudara, yang kedua adanya suami atau istri, yang ketiga anak-anak yang belum cakap hukum, dan yang keempat adalah orang gila. Kemudian alat bukti yang ketiga yaitu persangkaan, dibagi menjadi 2, yaitu dalam pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan dugaan adalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang-undang atau oleh hakim tentang suatu kejadian yang dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal. Sedangkan dalam pasal 1916 KUH Perdata dikatakan bahwa dugaan menurut undang-undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus di dalam undang-undang berhubungan dengan perbuatan tertentu atau dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian alat bukti yang keempat yaitu pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak, maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian yang tertera pada pasal 1923 KUH Perdata dan pasal 174 HIR. Dan kemudian alat bukti yang terakhir adalah sumpah yang disebutkan dalam pasal 1929. Sumpah adalah suatu pernyataan hikmah yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebutkan nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang memberikan sumpah. Di dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 macam sumpah, yaitu yang pertama sumpah subsoir atau penambahan, yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat bukti lain, akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah dibentukkan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, sumpah decissoir atau pemutusan, yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak adanya alat bukti yang lain sama sekali. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai macam-macam alat bukti peradilan perkara perdata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.